Suasana desa di pesisir Indramayu sore itu tampak seperti biasa. Angin laut membawa aroma asin yang menyatu dengan bau tanah basah selepas hujan. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, bermain kejar-kejaran di jalan becek, sementara para ibu sibuk menjemur ikan asin di halaman rumah mereka yang berdinding anyaman bambu. Di salah satu sudut desa, duduklah seorang pemuda bernama Denny, 23 tahun. Ia hanya menatap kosong ke arah langit senja, sementara tangannya sibuk menggenggam sebatang rokok kretek murah yang hanya separuh terbakar. Wajahnya muram, alisnya berkerut, bibirnya kering seperti orang yang menyimpan terlalu banyak keluh kesah. Denny adalah gambaran nyata pemuda desa yang kalah oleh zaman. Setelah lulus SMA, ia mencoba melamar pekerjaan ke pabrik-pabrik di Cikarang dan Bekasi. Namun, semua menolak karena ia tak punya keterampilan khusus. Bahkan ketika mencoba bekerja serabutan sebagai kuli bangunan, upah yang diterima hanya cukup untuk makan sehari. Orang tuanya sudah lama pasrah. Ayahnya, seorang nelayan tua, sering berkata, "Den, kalau nasibmu belum berubah, sabarlah. Rezeki itu Allah yang atur. Jangan terburu nafsu." Namun, kata-kata itu hanya menambah beban hati Denny. Ia merasa gagal menjadi anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan bisa mengangkat derajat keluarganya. Malam-malamnya ia habiskan dengan duduk di musola kecil dekat rumah, menatap kitab Al-Quran yang tak jarang berdebu, lalu berdoa lirih. "Ya Allah, beri aku jalan. Jangan biarkan aku jadi beban selamanya." Namun seperti doa-doa yang tak kunjung dijawab, hidup Denny tetap berjalan di tempat. Hingga akhirnya, sebuah tawaran yang menggiurkan datang menghampirinya. Tawaran itu seolah seperti jawaban dari doa-doanya, namun siapa sangka, justru menjadi pintu masuk pada dunia kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana warung kopi di pinggir jalan desa mendadak riuh. Beberapa pemuda berkumpul, tertawa sambil bermain kartu domino. Denny hanya duduk di pojok, diam, tak ikut bergabung. Kepalanya penuh pikiran. Tiba-tiba, masuklah seorang pria asing dengan pakaian rapi, kemeja biru muda yang dimasukkan ke celana jeans, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan mencolok. Wajahnya gelap terbakar matahari, tapi tatapannya tajam dan penuh percaya diri. Semua orang langsung menoleh. "Ini siapa ya?" bisik salah satu warga. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara lantang, "Nama saya Herman. Saya cari pemuda-pemuda desa yang mau kerja keras. Ada lowongan jadi ABK kapal asing. Gajinya $, kerja 3 bulan bisa bawa pulang puluhan juta." Mata para pemuda langsung berbinar. Termasuk Denny. Kata-kata, puluhan juta, seperti gemuruh petir yang membelah kesunyian hidupnya. Herman lalu mengeluarkan brosur lusuh bergambar kapal besar di laut lepas. Ia menunjukkannya kepada mereka. Kapal ini milik perusahaan Cina. Makan gratis, tidur gratis, kerja gampang. Kalian hanya mancing dan menarik jaring. Kalau kuat, bisa jadi tetap, bisa keliling dunia. Denny yang sejak tadi hanya diam, akhirnya memberanikan diri bertanya, suaranya pelan. "Pak, benar gajinya besar?" Herman menatap Denny sambil tersenyum. Senyumnya lebar, tapi entah kenapa terasa ada sesuatu yang janggal, seperti senyum yang dipaksakan. "Betul, nak. Asal kamu mau disiplin. Jangan takut. Saya sudah sering kirim anak-anak kampung kerja di sana. Semua sukses, bawa uang banyak." Kata-kata itu menancap dalam hati Denny. Ia langsung teringat wajah ibunya yang selalu mengeluh soal uang dapur, adik perempuannya yang sebentar lagi lulus sekolah tapi belum tahu bagaimana membiayai kuliah. Tanpa pikir panjang, Denny menjawab, "Saya mau, Pak." Tak hanya itu, Denny juga mengajak 3 sahabat karibnya, Andi, Bayu, dan Rizal. Mereka bertiga sama-sama pengangguran yang hidupnya tak jauh berbeda. Malam itu, keempat pemuda itu bersepakat. Mereka tidak tahu, keputusan itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantui hidup mereka selamanya. Hari keberangkatan tiba. Fajar baru saja mereka ketika Denny dan ketiga sahabatnya, Andi, Bayu, dan Rizal, berkumpul di depan rumah Denny. Masing-masing membawa tas ransel seadanya berisi pakaian, sarung, dan Al-Quran kecil pemberian ibu mereka. Suasana pagi itu terasa berat. Ibu Denny sempat menitikkan air mata ketika melepas anaknya. Ia menggenggam tangan Denny erat-erat, seperti enggan melepaskan. "Den, hati-hati ya, nak. Ingat sholat,
Jangan sampai tinggalkan doa. Kalau ada yang aneh, jangan lupa baca ayat kursi. Allah selalu bersamamu. Denny mengangguk, menunduk, tak sanggup menatap wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. Hatinya pun bergetar, tapi pikirannya sudah dipenuhi bayangan uang banyak yang bisa ia bawa pulang. Mereka naik bus ekonomi dari Indramayu menuju Jakarta. Perjalanan memakan waktu hampir 8 jam. Di dalam bus, suasana campur aduk, ada yang tidur, ada yang bercanda, ada pula yang termenung. Denny lebih banyak diam, menatap keluar jendela. Sawah-sawah hijau, pepohonan, dan kampung-kampung kecil satu persatu berganti dengan gedung-gedung tinggi ketika mereka mulai memasuki Jakarta. Jakarta sore itu tampak sumpek, jalanan macet, klakson bersahut-sahutan. Denny dan teman-temannya terpana, ini pertama kalinya mereka ke ibu kota. Namun semua rasa takjub itu hilang ketika bus berhenti di Muara Angke, Jakarta Utara. Bau amis menyengat langsung menyambut hidung mereka. Ratusan kapal besar dan kecil berjejer rapat di pelabuhan. Suara teriakan buruh pelabuhan yang mengangkut ikan, bercampur dengan suara ombak dan deru mesin kapal. Air laut berwarna keruh kecoklatan, penuh dengan sampah plastik yang mengapung. Disitulah mereka menunggu, sesuai instruksi Herman. Mereka duduk di sebuah warung kayu yang reot, memesan kopi pahit. Denny merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tak lama kemudian, sosok yang mereka tunggu datang. Seorang pria asing, kapten kapal asal Cina. Penampilannya mencolok. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi besar dengan wajah keras. Matanya sipit tapi sorotnya tajam, menusuk, seolah bisa membaca isi hati orang. Kulitnya pucat, entah karena kebiasaan di laut atau memang bawaan lahir. Yang membuat bulu kuduk Denny meremang adalah, tatapan kapten itu sama sekali tidak hangat. Dingin, bahkan menyeramkan. Ia berbicara dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Kalian ikut kerja sama saya. Jangan banyak tanya. Lakukan apa saya bilang. Kalau nurut, kalian selamat. Kalau melawan, susah. Denny dan teman-temannya saling pandang. Kata-kata itu terdengar janggal, seperti peringatan yang mengandung ancaman. Namun karena rasa penasaran bercampur harapan besar, mereka mengangguk patuh. Hari itu juga mereka naik ke kapal besar berwarna merah marun dengan tulisan asing di badan kapalnya. Dari luar, kapal itu tampak gagah, tapi begitu masuk ke dalam, suasananya berbeda. Lorong-lorong sempit berbau anyir, dindingnya lembab, ket-ket mengelupas, dan ada bercak hitam seperti darah kering di beberapa sudut. Denny sempat bergidi ketika melewatinya, tapi ia mencoba mengabaikan. Kapten segera memberi instruksi. Mereka harus belajar memancing di laut lepas. Kerja keras. Jangan malas. Siapa malas, saya buang, katanya datar dengan logat asing yang kaku. Mereka pun mulai bekerja. Andi mencoba memegang kail, Bayu menarik jaring, Rizal mengikat tali. Denny, yang baru pertama kali berada di kapal besar, mencoba ikut-ikutan. Namun entah mengapa, apapun yang ia kerjakan selalu salah. Kailnya jatuh, umpannya hanyut, ikatan talinya longgar. Bodoh. Kamu tidak bisa apa-apa, bentak kapten dengan wajah merah padam. Denny terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Perutnya mulai terasa mual, kepalanya pening, pandangan berkunang-kunang. Ia merasakan mabuk laut yang luar biasa. Tubuhnya lunglai, ia hampir jatuh. Sementara itu, Rizal berbisik lirih di dekat telinga Denny. Den, ada yang aneh di kapal ini. Dari tadi aku dengar suara, kayak orang menjerit dari bawah. Denny menoleh kaget. Apa maksudmu? Tapi Rizal hanya menggeleng, wajahnya pucat. Dan sejak hari pertama, Denny mulai sadar, ada sesuatu yang tidak beres dengan kapal ini. Malam pertama di kapal, Denny terbaring di ranjang sempit dari besi berkarat. Bau karat bercampur amis ikan menyelimuti ruang tidur mereka yang hanya diterangi lampu redup berwarna kuning. Udara pengap membuat napas terasa berat. Di luar, suara ombak menghantam lambung kapal, keras dan berulang-ulang, seakan ada sesuatu yang mencoba masuk dari laut. Denny menutup mata, berharap bisa tidur, tapi rasa mual akibat mabuk laut terus menyerangnya. Perutnya melilit, kepala berputar. Ia berkali-kali muntah hingga tak ada yang keluar selain cairan asam. Andi yang tidur di atas ranjang susun menepuk bahunya. Den, kuat ya.
Kalau nggak tahan bisa gawat. Namun Denny hanya mengangguk lemah. Sekitar tengah malam, Denny terbangun. Bukan karena mabuk laut, tapi karena sebuah suara. Samar-samar terdengar dari arah bawah kapal, suara jeritan panjang, seperti seseorang yang sedang disiksa. Jeritan itu meninggi, lalu melemah, kemudian disusul suara benda berat diseret. Denny merinding. Bulunya berdiri. Ia bangun pelan-pelan, mencoba mengintip lewat celah pintu. Dari lorong gelap, ia melihat dua ABK lama berjalan terburu-buru sambil membawa ember besar berisi cairan merah pekat. Cairan itu menetes di lantai, meninggalkan bekas seperti darah. Jantung Denny berdetak kencang. Astagfirullah, apa yang mereka lakukan? Bisiknya dalam hati. Ia ingin membangunkan Rizal yang tidur di sampingnya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menutup pintu pelan-pelan lalu kembali ke ranjang, memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri dengan melafalkan ayat kursi dalam hati. Pagi harinya, mereka kembali bekerja. Kapten menyuruh Denny memegang tali jaring. Namun, entah kenapa, jaring itu selalu kusut di tangannya. Kapten berulang kali memarahinya. Kamu bodoh. Tidak bisa kerja. Untuk apa kamu ada di sini? Denny hanya menunduk. Mual di perutnya semakin parah, matanya berkunang-kunang. Sementara teman-temannya bisa bekerja dengan baik, hanya Denny yang tampak selalu salah. Bayu mendekatinya sebentar, berbisik cepat. Den, aku juga merasa aneh. Tadi aku lihat kapten di ruang mesin, dia seperti bakar dupa. Ada patung kecil dari kayu hitam. Dia ngomong bahasa aneh, kayak mantra. Denny tercekat. Hatinya berdegup semakin kencang. Mantra? Untuk apa? Bayu hanya menggeleng, wajahnya pucat. Aku nggak tahu. Tapi aku rasa, ini bukan kapal biasa. Malam kedua, Denny kembali tidak bisa tidur. Tubuhnya panas dingin, peluh dingin bercucuran. Di tengah rasa lelah itu, ia akhirnya tertidur sebentar, tapi mimpi yang datang begitu mengerikan. Dalam mimpinya, ia berdiri di dek kapal seorang diri. Laut di sekelilingnya gelap pekat, tak ada bintang, tak ada bulan. Tiba-tiba, dari bawah laut muncul sosok perempuan berambut panjang basah kuyup, matanya merah menyala, wajahnya pucat membiru. Rambutnya terurai menutupi tubuh, tangannya pucat kurus dengan kuku panjang hitam. Sosok itu mendekat, lalu berbisik di telinga Denny dengan suara menyeramkan. Giliranmu sebentar lagi. Denny terbangun dengan napas terengah-engah. Keringatnya mengucur deras. Ia langsung mengambil sarung dari tas kecilnya, membuka mushaf Al-Quran saku, lalu membaca ayat kursi dengan terbata-bata. Namun perasaan takut itu tak hilang. Ia tahu, ada sesuatu yang jahat di kapal ini. Sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Hari-hari di kapal terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Bagi Denny, waktu seolah berjalan lambat. Siang hari panas menyengat, malam hari dingin menusuk, dan mabuk laut tak kunjung reda. Namun, yang paling membuatnya tak bisa tidur adalah suasana ganjil di kapal. Setiap malam, selalu ada suara-suara aneh, pintu berderit sendiri, langkah kaki di lorong padahal tak ada orang, dan jeritan samar dari ruang bawah yang terkunci rapat. Denny berusaha bertahan dengan doa. Setiap kali takut, ia mengusap wajah dengan telapak tangan, berzikir lirih, la haula wala quwata illa billah. Namun, rasa ngeri itu semakin hari semakin kuat. Pagi itu, ketika Denny bangun, ia kaget melihat ranjang sebelahnya kosong. Rizal, yang semalam masih berbicara dengannya, tiba-tiba menghilang. Tas kecil Rizal, sarung, bahkan mushaf kecil pemberian ibunya, semua tidak ada. Hilang tanpa jejak, seolah ia tidak pernah tidur di situ. Denny panik. Ia mencari ke seluruh sudut kapal, bertanya pada ABK lama. Namun semua menjawab dengan wajah datar, seakan sudah hafal dengan pertanyaan semacam itu. Dia sudah turun, kata salah satu ABK pendek dengan logat patah. Turun kemana? Kita kan di tengah laut. Denny mendesak. ABK itu hanya menggeleng, lalu pergi tanpa menjelaskan. Malamnya, Denny mendengar lagi suara seretan dari bawah kapal. Kali ini lebih jelas, seperti ada tubuh yang ditarik. Hatinya menjerit, astagfirullah, jangan-jangan itu Rizal. Beberapa hari kemudian, giliran Bayu. Saat itu mereka sedang menarik jaring di dek belakang.
Ombak cukup tinggi, angin kencang. Bayu berdiri di tepi kapal, menarik jaring dengan kuat. Tiba-tiba, ia seperti terseret sesuatu. Tubuhnya condong ke depan. Denny berteriak, "Bayu, hati-hati." Namun hanya dalam hitungan detik, Bayu terhempas ke laut. Suara teriakannya menggema, lalu hilang ditelan gelombang. Denny berlari hendak menolong, tapi kapten menahan bahunya dengan cengkeraman kuat. "Jangan." Dia sudah hilang. Mata kapten menatap dingin, seolah kejadian itu bukan musibah, melainkan ritual yang memang harus terjadi. Sejak itu, Denny semakin yakin, teman-temannya dijadikan tumbal. Andi adalah sahabat paling dekat dengan Denny. Mereka sudah berteman sejak kecil, sering pergi memancing bersama di sungai desa. Kini, Andi menjadi satu-satunya teman yang tersisa di kapal itu. Malam itu, kapten memanggil Andi ke ruang mesin. "Andi, ikut saya. Ada yang harus kamu kerjakan." Andi menoleh ke arah Denny, wajahnya tegang. "Den, kalau aku nggak balik, doakan aku, ya." Denny tercekat, tak mampu berkata-kata. Ia hanya melihat sahabatnya melangkah masuk ke ruang mesin bersama kapten. Setelah itu, Andi tak pernah kembali. Kini, hanya Denny yang tersisa. Ia duduk di ranjang sempitnya, tubuh gemetar, mata sembab penuh air mata. Bayangan wajah Rizal, Bayu, dan Andi terus menghantuinya. Ia tahu, cepat atau lambat, giliran dirinya akan tiba. Dalam kesunyian itu, Denny berlutut di lantai, bersujud, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, aku salah. Aku tergiur dunia. Aku hanya ingin bahagiakan orang tua, tapi aku masuk ke tempat ini. Selamatkan aku, ya Allah. Jangan biarkan aku jadi tumbal setan." Namun dari bawah lantai, samar-samar terdengar suara berbisik, suara berat dan serak, seakan berasal dari dasar laut. "Kamu yang berikutnya." Malam itu, langit di tengah laut tampak kelam. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan pekat yang menelan seluruh pandangan. Ombak mengguncang kapal, membuat tubuh Denny yang lemah semakin terhuyung-huyung. Ia duduk di sudut ruang tidur, tubuh gemetar, wajah pucat pasi. Bayangan wajah teman-temannya, Rizal, Bayu, Andi, terus menghantui pikirannya. Ia tahu, tinggal dirinya seorang yang tersisa. Pertanyaan besar bergema di benaknya. Apakah aku yang berikutnya? Malam itu, tanpa sengaja, Denny mendengar percakapan dua ABK lama. Mereka sedang duduk di geladak belakang, mabuk arak, suara mereka terdengar jelas di antara bunyi ombak. ABK pertama berkata pelan, "Sudah 3 orang. Harusnya cukup untuk perjalanan kali ini." ABK kedua menggeleng. "Belum. Kapten bilang, kali ini butuh 4. Kalau tidak, laut marah." Denny tercekat. Jantungnya berdetak kencang. Ia menahan napas, takut suara langkahnya terdengar. 4 tumbal untuk laut, supaya kapal aman, supaya bisnis kapal terus untung, lanjut ABK itu. Keringat dingin mengucur di pelipis Denny. Kini semuanya jelas. Kapten kapal telah mempersembahkan nyawa teman-temannya sebagai tumbal pesugihan laut. Sekitar tengah malam, Denny memberanikan diri mengintip ke ruang mesin. Dari celah pintu, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Kapten berdiri di depan patung kayu berwarna hitam, berbentuk makhluk menyeramkan dengan mata merah menyala. Di sekitarnya, asap dupa mengepul, bercampur bau amis ikan busuk. Di depannya tergeletak kain putih yang berlumuran darah. Kapten melafalkan mantra dengan bahasa asing, suaranya berat dan serak, bercampur dengan desiran ombak. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok perempuan berambut panjang basah kuyup, sama seperti dalam mimpi Denny. Wajahnya pucat membiru, matanya merah, kuku tangannya panjang hitam. Ia berjalan perlahan mendekati kapten, lalu menghilang seketika setelah kapten menunduk hormat. Denny hampir menjerit, tapi ia menutup mulutnya sendiri. Air matanya mengalir deras. "Ya Allah, lindungi aku." Keesokan harinya, kapten menatap Denny dengan sorot mata tajam. "Kamu malam ini ikut saya. Ada kerja khusus." Nada suaranya dingin, penuh ancaman. Denny tahu, ini adalah saatnya. Ia akan dijadikan tumbal berikutnya.
Tubuhnya gemetar, lututnya lemas, tapi hatinya terus berdoa. Sejak pagi, ia membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas berulang-ulang. Ia tahu hanya Allah satu-satunya tempat ia bisa berlindung. Malam itu, ketika kapten memanggilnya ke ruang mesin, Denny mengambil keputusan. Begitu kapten lengah, ia berlari sekuat tenaga ke arah Geladak. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Berhenti, teriak kapten dari belakang. Suaranya menggema, seperti bukan suara manusia lagi, melainkan raungan makhluk gaib. Namun Denny tak peduli. Dengan segenap keberanian, ia melompat ke laut lepas, meski ia tahu dirinya tak bisa berenang. Air asin langsung menenggelamkan tubuhnya, dingin menggigit sampai ke tulang. Dalam kepanikan itu, ia berteriak lirih sambil menutup mata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, selamatkan aku. Di tengah ombak yang mengguncang, sebuah cahaya kecil muncul dari kejauhan. Rupanya, ada perahu nelayan Indonesia yang kebetulan melintas. Mereka melihat tubuh Denny yang terombang-ambing, lalu segera menariknya ke atas perahu. Denny terbatuk-batuk, tubuhnya lemah, tapi ia masih hidup. Nelayan itu menatapnya dengan heran. "Kamu dari mana, Nak? Kok bisa sendirian di laut begini?" Denny hanya terisak. Ia tak mampu menceritakan semuanya. Yang ia tahu, Allah masih memberinya kesempatan hidup. Beberapa minggu kemudian, Denny berhasil pulang ke desanya. Tubuhnya kurus, matanya cekung, wajahnya penuh trauma. Orang tuanya menangis melihat keadaannya. Namun Denny tidak lagi sama. Ia kini sering duduk lama di musola, membaca Al-Quran, dan memperingatkan para pemuda lain. Jangan mudah tergiur janji cepat kaya. Jangan sembarangan ikut kerja di kapal asing. Bisa jadi, itu bukan pekerjaan, tapi jalan menuju kematian. Ingatlah, hanya Allah tempat kita bersandar. Dan sejak hari itu, Denny membawa luka seumur hidup. Luka kehilangan teman-temannya, luka karena menjadi saksi tumbal pesugihan laut, dan luka karena hampir menjadi korban berikutnya. Desa tempat Denny tinggal mendadak gempar ketika ia pulang dalam keadaan kurus dan pucat. Banyak yang tak percaya melihatnya kembali hidup-hidup. Sebab kabar yang beredar, ia bersama teman-temannya sudah berangkat ke laut dan tak ada kabar lagi. "Alhamdulillah, kamu pulang, Den," isak ibunya sambil memeluk erat. Air mata perempuan tua itu jatuh bercucuran, seolah tak ingin melepas anaknya lagi. Namun berbeda dengan kepulangannya, tidak ada lagi kabar dari Rizal, Bayu, dan Andi. Mereka dianggap hilang di laut, tidak pernah kembali. Keluarga mereka hanya bisa pasrah, meratap, dan menitipkan doa di setiap sujud. Denny tak pernah berani menceritakan detail mengerikan yang ia lihat di kapal itu. Baginya, terlalu berat untuk ditanggung telinga orang tua yang hanya bisa berdoa. Tapi di musola kecil desanya, ia sering duduk lama setelah sholat, menatap sajadah sambil menangis. Dalam hatinya ia selalu berkata, "Andai saja aku tidak tergiur janji cepat kaya. Andai saja aku lebih sabar, mungkin sahabat-sahabatku masih hidup." Sejak kejadian itu, setiap ada pemuda yang ditawari pekerjaan kilat dengan gaji besar, Denny selalu berdiri di depan mereka. Suaranya berat, penuh trauma, namun tegas. "Jangan mau. Dunia ini penuh tipu daya. Setan bisa menyamar dalam rupa manusia tamak. Jangan korbankan nyawa kalian hanya untuk uang. Harta bisa dicari, tapi iman dan nyawa hanya sekali." Ia mengingatkan bahwa pesugihan bukan hanya ada di darat, tapi juga di laut. Banyak kapal asing yang diam-diam melakukan perjanjian gelap dengan makhluk gaib demi keuntungan besar. Tumbal manusia adalah harga yang mereka bayar. Kisah Denny mengajarkan satu hal penting. Tidak ada jalan pintas menuju rezeki. Segala sesuatu yang datang dengan cara haram atau penuh tipu daya pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Denny selamat bukan karena keberanian semata, tetapi karena doa-doa yang ia ucapkan, ayat-ayat yang ia baca, dan rahmat Allah yang masih melindunginya. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Denny masih menyimpan trauma. Kadang-kadang ia bermimpi buruk, suara jeritan teman-temannya,
wajah pucat perempuan gaib dari laut, dan tatapan tajam Kapten Cina yang penuh kegelapan. Namun setiap kali ia terbangun, ia langsung mengambil wudhu, bersujud, dan berzikir. Karena ia tahu, hanya dengan mengingat Allah, hatinya bisa kembali tenang. Kisah Denny menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya. Bahwa rezeki tidak perlu dicari dengan melawan aturan Allah. Bahwa lebih baik hidup miskin tapi halal, daripada kaya raya tapi jadi bagian dari pesugihan dan tumbal setan. Dan sampai hari ini, setiap kali azan berkumandang di musola desa, Denny selalu menjadi orang pertama yang datang. Ia ingin sisa hidupnya hanya untuk satu hal, bersyukur atas kesempatan kedua yang Allah beri, dan mengingatkan orang lain agar tidak jatuh pada godaan yang sama.